Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, dan ini video saya yang ketiga terkait penjelasan tentang PT Sagiat Perkasa dan PT Sagiat Perkasa Indonesia yang memiliki proyek pengadaan rumah bersubsidi yang terletak di Dusun Brambang, Desa Kalimau, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Teman-teman sekalian, di mana dalam video yang kedua sudah saya sampaikan bahwa pembayaran tanda jadi pembelian lahan oleh pihak PT kepada Bapak Sutan Budiono dan Bapak Sutan Soehartono senilai 200 juta dibebankan kepada saya selaku Direktur Cabang berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Tentu selanjutnya pada waktu itu saya berencana ingin mengurus perizinan. Dan sebelum saya lakukan, saya sampaikan dan saya tanyakan dulu kepada Komisaris Utama, di mana Komisaris Utama PT Sagiat Perkasa ini adalah adik kelas saya dulu ketika di pesantren Al-Muttaqin Jepara. Demikian juga saya tanyakan kepada Direktur Utama PT Sagiat Perkasa bagaimana dengan dana operasional pengurusan perizinan. Keduanya menjawab pada waktu itu bahwa biaya operasional harus ditanggung oleh Direktur Cabang. Dalam hati kecil saya bertanya, loh katanya punya uang banyak, senilai miliaran untuk proyek ini, tapi kok biaya BOP-nya harus ditanggung oleh Direktur Cabang. Nah, kemudian setelah itu saya sampaikan bahwa biaya BOP harus ditanggung oleh Direktur Cabang. Ini saya sampaikan kepada saudara Ainul Kholis yang juga ikut di dalam PT ini namun berada di Pekanbaru Riau. Akhirnya saya dan dia sama-sama kaget, sehingga keputusan saya kalau begini caranya, lebih baik yang Pekanbaru ditunda dulu pelaksanaan prosesnya, sukseskan dulu di satu titik sehingga Ainul setuju. Dan Ainul Kholis akhirnya masuk ke Sumeneb, ya. Dan cukup dalam persoalan ini karena kemarin dalam persidangan itu muncul sebuah statement bahwa mangkraknya proyek ini disebabkan karena ada personal perusahaan yang menggelapkan dana perusahaan. Nah, saya cukup akan menjawab dengan data atau dokumen keuangan perusahaan yang kemarin dijadikan barang bukti ketika di persidangan oleh para tergugat 1, 2, dan 3. Di mana saudara Direktur Utama, pengeluaran yang terdapat di perusahaan ini yang tercatat dalam dokumen keuangan perusahaan ini mulai dari bulan September 2013 sampai Desember 2015 itu senilai total 428.580.838 rupiah. Saudara Ainul Kholis itu mengeluarkan anggaran total 297.559.770 rupiah. Sementara saya total pengeluaran 984.281.918 rupiah. Dan saudara komisaris dalam neraca keuangan ini tidak ada pengeluaran atau 0 rupiah. Nah, bagaimana kaitannya dengan dana konsumen yang sudah masuk? Dana konsumen itu dipakai sebagian untuk proses pematangan lahan dengan mengoperasikan eksavator selama 2 bulan dan 4 dump truck. Silakan dihitung. Kemudian silakan dicek juga transferan dari Sumeneb, dari saya selaku cabang kepada Direktur Utama ke rekening BCA-nya. Yang kedua ke rekening BRI atas nama PT Sagiat Perkasa, dan yang ketiga rekening BTN Syariah Surabaya atas nama PT Sagiat Perkasa, untuk mendapatkan jawaban sebab mangkraknya proyek itu. Namun saya punya pandangan tersendiri, barangkali ya, mangkraknya perusahaan ini disebabkan karena ada penyalahgunaan keuangan. Barangkali, tapi silahkan nanti ditanggapi atau dijawab oleh pihak perusahaan. Di mana pada waktu itu Direktur Utama dan Komisaris Utama ini melakukan kerjasama dengan pihak Jepang untuk melaksanakan proyek gas di Sidoarjo. Pada waktu itu sudah saya katakan, sebaiknya Anda tidak melakukan kerjasama dengan siapapun karena Anda tidak memiliki anggaran yang cukup. Namun jawaban dari Komisaris Utama pada waktu itu, proyek di Sidoarjo ini insya Allah akan sukses.
dengan pencairan 2,5% saja dari anggaran Sidoarjo ini akan cukup untuk menutup kebutuhan keuangan Sumeneb dan Pekanbaru. Kemudian saya jawab, itu Anda berbicara sukses. Bagaimana kalau gagal? Karena sementara ini proses-proses yang terjadi keuangannya ditanggung oleh cabang. Dan ternyata betul, proyek di Sidoarjo yang dilakukan itu gagal karena pihak Jepang memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan PT Sagyat Perkasa karena mungkin ada satu hal yang dinilai tidak pas. Jadi coba dievaluasi kembali, barangkali itu yang menjadi penyebabnya. Silakan Komisaris Utama dan Direktur Utama memberikan jawaban terkait mangkraknya proyek yang ada di Sumeneb ini. Sekian, terima kasih tanggapan atas tuduhan penyalahgunaan atau penggelapan keuangan yang terjadi. Terima kasih.